Ani punya anak 10, sukanya ayam goreng mentega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan namaku Gelsi Gevira Salsabila dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini kembali lagi bersamaku yang akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pasar uang dan pasar modal. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 5 dan dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM pada mata kuliah pasar uang dan pasar modal. So, tolong simak baik-baik ya videonya sobat semua. Let's go! Jelaskan mengenai pasar uang dan pasar modal. Apakah perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari keduanya? Untuk jawabanku sendiri adalah, pasar uang adalah arena perdagangan instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, seperti deposito berjangka, surat berharga, dan obligasi singkat. Fokus utamanya adalah pada transaksi jangka pendek dan likuiditas. Sementara itu, pasar modal adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana diperdagangkan dengan tujuan investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah perbedaan dari pasar uang dan pasar modal nih. Yang pertama itu pasar uang lebih memberikan akses yang mudah, terutama bagi pemula ke produk investasi, sementara pasar modal itu menawarkan instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Lalu yang kedua, risiko investasi di pasar uang itu memiliki tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pasar modal. Yang ketiga, pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemilik dana dan peminjam dana dalam jangka waktu singkat. Sedangkan pasar modal adalah arena bagi investor dan perusahaan emiten untuk berinteraksi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lalu yang terakhir nih, produk investasi di pasar uang cenderung lebih liquid daripada di pasar modal. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar uang. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu nih. Yang pertama itu ada produk investasi di pasar uang cenderung lebih mudah dicairkan daripada di pasar modal. Yang kedua, risiko investasi di pasar uang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Yang ketiga, pasar uang menawarkan pergerakan sekaligus peningkatan nilai aset yang stabil hingga 5% setiap tahunnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari pasar uang. Pertama, ada profitabilitas investasi di pasar uang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Lalu yang kedua, produk investasi di pasar uang cenderung memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar modal. Yang pertama, kelebihannya adalah profitabilitas investasi di pasar modal cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang. Lalu, yang kedua, produk investasi di pasar modal cenderung memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Lalu, yang kekurangannya adalah, pertama itu, produk investasi di pasar modal cenderung lebih sulit dicairkan daripada di pasar uang. Lalu yang kedua, resiko investasi di pasar modal lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang dana internal dan dana eksternal. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber dana tersebut? Mari kita bahas tentang dana internal dan dana eksternal dulu. Dana internal adalah sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan, termasuk laba, cadangan, atau hasil dari upaya penghematan internal. Dana ini digunakan untuk mendukung proyek, perluasan usaha, atau keperluan operasional tanpa bergantung pada pihak luar. Sedangkan dana eksternal adalah pendanaan yang diperoleh dari luar perusahaan, seperti melalui pinjaman dana dari bank, investasi dari pemegang saham, atau dari pihak investor eksternal. Dana ini digunakan saat perusahaan membutuhkan tambahan modal atau ingin memanfaatkan sumber daya eksternal untuk pertumbuhan atau proyek tertentu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari dana internal. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Pertama itu risiko investasi yang rendah dibandingkan dengan sumber dana eksternal. Yang kedua, tidak memerlukan biaya atau tambahan seperti bunga ataupun dividen.
Yang ketiga, tidak memerlukan jaminan ataupun agunan. Selanjutnya, kekurangannya. Ada terbatasnya jumlah dana yang tersedia, lalu yang selanjutnya, tidak dapat memenuhi kebutuhan dana yang besar, dan yang terakhir, tidak dapat memperluas bisnis dengan cepat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari dana eksternal. Yang pertama, kita bahas kelebihannya dulu. 1. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana yang lebih besar. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk memperluas bisnis dengan cepat. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar. Selanjutnya adalah kekurangan dari dana eksternal. Pertama, risiko investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber dana internal. Yang kedua, memerlukan biaya tambahan seperti bunga ataupun dividen. Lalu yang ketiga, memerlukan jaminan ataupun agunan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, berikan contoh salah satu lembaga keuangan internasional dan jelaskan pengertian, sejarah berdirinya, anggotanya, proyek yang dikerjakan, dan lain-lainnya. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian dan sejarah dari IMF atau International Monetary Fund. IMF adalah lembaga keuangan internasional yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. IMF didirikan pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. IMF didirikan sebagai tanggapan terhadap kekacauan ekonomi dan keuangan yang terjadi selama depresi besar. IMF didirikan bersama-sama dengan Bank Dunia. Selanjutnya, tujuan utama IMF adalah untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional, memfasilitasi perdagangan internasional, dan mempromosikan stabilitas nilai tukar. Selanjutnya adalah anggota dan proyeknya. Proyek IMF itu ada memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan, memberikan saran dan dukungan teknis kepada negara-negara anggota dalam hal kebijakan ekonomi dan keuangan. Lalu yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan global. Selanjutnya, anggotanya IMF itu memiliki 190 negara anggota. Setiap negara anggota memiliki suara yang sebanding dengan kontribusi keuangannya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Jelaskan mengenai teori signaling dalam struktur modal. Teori signaling dalam struktur modal adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan struktur modal mereka untuk memberikan sinyal kepada investor tentang kualitas perusahaan dan prospeknya di masa depan. Teori signaling dapat membantu perusahaan dalam memilih struktur modal yang tepat untuk memberikan sinyal yang tepat kepada investor. Namun, perlu diingat nih, bahwa teori signaling hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih struktur modal mereka. Dan faktor lain seperti resiko dan biaya juga perlu dipertimbangkan. Oke, sahabat semua, this is the end of my presentation. Akhir kata, aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.